Siapakah Muhammad itu sebenarnya? Muhammad adalah nabi terakhir keturunan Ibrahim melalui Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Arab. Muhammad dilahirkan oleh Aminah yang meninggal dunia sewaktu Muhammad berumur 6 bulan. Dan bapaknya bernama Abdullah yang meninggal sebelum kelahiran Muhammad, putra tunggalnya. Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Makkah pada tahun 53 sebelum Hijriah dan meninggal dunia pada tanggal yang sama pada tahun 10 Hijriah. Jika diperhatikan istilah yang jadi nama Abdullah, Aminah, dan Muhammad, dapatlah diketahui bahwa kepercayaan pada Allah yang Esa telah ada juga sebelum Muhammad sebagai ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi Allah. Seterusnya dari nama-nama itu didapat pula pengertian bahwa ketiga pribadi itu tergolong orang baik di kalangan persukuan Quraisy di kota Mekah. Permulaan masa kenabian beliau terjadi sewaktu beliau berumur 40 tahun. Kepadanya diwahyukan surat ke-96 ayat 1 sampai ayat 5 dan berakhir dengan turunnya surat ke-5 ayat 3 sewaktu beliau berumur 63 tahun. Seterusnya tentang kenabian Muhammad dan tugas kerasulannya, baiklah kita kutipkan saja maksud ayat-ayat suci di mana setiap orang dapat menilai atas dalil yang kuat. Surat ketiga ayat 144. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau terbunuh diperangi, kamu berputar atas tumitmu? Dan siapa yang berputar atas dua tumitnya, maka tiadalah dia membahayakan Allah sedikit juga. Dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Begitupun tercantum pada beberapa ayat berikut ini. Surat ke-6 ayat 153. Dan bahwa Al-Quran ini adalah tuntunanku yang kukuh, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti garis-garis hukum lain, maka hal itu akan memisahkan kamu dari garis hukumnya. Itulah yang dia wasiatkan kepadamu tentangnya, semoga kamu menginsafi. Begitupun tercantum pada beberapa ayat suci berikut ini. Sejarah membuktikan bahwa Muhammad itu tidak pernah belajar menulis dan baca. Karenanya beliau adalah seorang yang buta huruf. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat ke-29 ayat 48 dan surat ke-62 ayat 2. Muhammad selaku Nabi dan Rasul yang menyampaikan kitab suci Al-Quran tidak pernah memiliki kesanggupan apa-apa melebihi manusia lain. Hal ini dibuktikan oleh maksud ayat surat ke-28 ayat 56 bahwa engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau sukai. Akan tetapi Allah hanya yang memberi petunjuk pada orang yang dia kehendaki dan dia lebih mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk. Begitupun tercantum pada beberapa ayat suci berikut ini. Sehubungan dengan hadis Nabi, Muhammad sendiri tidak pernah keluar dari dasar hukum itu sewaktu berbicara dan bertindak dalam masa kenabiannya. Surat keempat ayat 87. Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Akan Dia kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Dan siapa lagi yang lebih benar daripada Allah tentang hadis? Begitupun tercantum pada beberapa ayat suci berikut ini. Surat 39 ayat 23. Allah menurunkan hadis yang lebih baik selaku kitab yang mengandung ayat mutasabihat berulang-ulang yang menegakkan bulu roma pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian kulit mereka jadi lembut, begitupun hati mereka pada memikirkan Allah. Itulah petunjuk Allah, Dia beri petunjuk dengannya orang yang Dia kehendaki, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tiadalah baginya pemertunjuk. Begitupun tercantum pada beberapa ayat suci berikut ini. Tentang siapa sebenarnya Muhammad, kita sengaja tidak memberikan komentar, tetapi langsung mengemukakan maksud ayat-ayat suci agar sama memperhatikan dan diteliti oleh kaum muslimin. Semoga dengan begitu Allah melindungi kita dari kemungkinan kekeliruan dan dari penangkap negatif yang emosional dan tradisional.